Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 4012111097. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas hukum maritim yang diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea, SHM MH. Dalam penjelasan berikut, di mana tugas tersebut menganalisis bagaimana hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU fishing. Dalam artian IUU fishing ini yaitu illegal, unreported, and unregulated. Jadi menurut saya, karena dalam pertanyaan tersebut sebenarnya apakah ada hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU fishing? Kalau menurut saya jelas ada. Mengapa? Karena hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU fishing atau illegal, unreported, and unregulated itu sangat erat, dan juga terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur antara keduanya itu. Di antaranya itu ada namanya praktek pengelolaan sumber daya perikanan. Mungkin dapat saya jelaskan, perikanan berkelanjutan itu dimaksud untuk melakukan pengelolaan sumber daya perikanan dan juga untuk memastikan bahwa populasi ikan itu tetap sehat dan juga produktif dalam jangka yang panjang. Hal ini mencakup perlindungan habitat di lingkungan laut dan juga pengelolaan stok ikan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut. Kemudian pengertian dari IUU fishing itu merupakan kegiatan perikanan yang jelas melanggar hukum, jelas ilegal, unreported, and unregulated, tidak dilaporkan dan juga tidak diatur. Nah, aktivitas ini juga yang merusak ekosistem laut dan juga berupaya perikanan ini tidak akan berkelanjutan dikarenakan mengancam stok ikan dan juga merusak habitat. Tentu saja itu menciptakan persaingan yang tidak adil. Dalam contoh, seorang nelayan yang mengambil sebuah ikan di laut dengan menggunakan bom ataupun menggunakan listrik. Jadi dia melakukan dengan setrum begitu. Jadi dia ada aturan main untuk pengambilan ikan, walaupun bebas tapi tetap diatur untuk menjamin keberlanjutan perikanan yang masa yang akan datang. Jadi lanjut, hubungan antara perikanan berkelanjutan dan juga IUU fishing yang saya jelaskan tadi, yaitu illegal, unregulated, and unreported. Jadi kita mulai dari pengaruh negatif dalam IUU fishing ini sendiri. Jadi deplasi stok ikan dalam IUU fishing ini sering mengeksploitasi stok ikan yang idealnya secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan penurunan populasi ikan yang sangat drastis dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Kemudian ada yang kita kenal dengan habitat dalam ekosistem kelautan. Jadi praktik IUU fishing ini juga menghancurkan, merusak ekosistem laut, dikarenakan penangkapan ikan itu dengan sesuatu yang ilegal. Yang saya jelaskan tadi dapat menggunakan bahan peledak, jaring yang merusak terumbu karang, ataupun alat-alat yang mencederai ekosistem laut. Nah, yang ketiga, mungkin saja dalam IUU fishing itu juga tentu saja itu menjadikan ketidakadilan ekonomi. Dalam artian IUU fishing ini merugikan nelayan yang mematuhi peraturan yang
menciptakan persaingan yang tidak adil dan menurunkan harga pasar. Contoh dalam hal ini, sebuah perusahaan memancing suatu ekosistem di laut, entah ikan, entah cumi ataupun lain sebagainya, menggunakan bom laut, sehingga kan dia langsung mengapung di laut. Beda dengan hal nelayan tradisional yang masih menggunakan alat pancing walaupun di tengah laut. Itu sangat berbeda jauh, sehingga nilai harga di pasar itu tentu saja sangat mempengaruhi, sehingga mungkin saja bisa anjlok. Kemudian tadi membahas mengenai EU fishing. Kita akan lanjut yaitu upaya menuju perikanan berkelanjutan. Dapat saja kita melalui yaitu pengelolaan stok ikan. Nah, untuk mencapai perikanan berkelanjutan itu penting sekali untuk memiliki data yang akurat mengenai stok ikan. Nah, EU fishing ini menjadi polemik yang menghambat upaya ini, sehingga tidak melaporkan atau memberikan laporan yang tidak akurat. Kemudian kepatuhan terhadap aturan perikanan yang berkelanjutan ini tentu saja harus memerlukan kepatuhan yang terhadap peraturan dan juga kebijakan yang ada, yang dirancang tentunya untuk melindungi stok ikan dan juga habitat laut. EU fishing ini secara tidak langsung ya menghancurkan ekosistem laut, sehingga ketidakpastian yang ada di laut membuat kita susah yang akan datang di masa depan nanti. Kemudian tentu saja ini tidak mudah. Kita harus memerlukan kerjasama internasional untuk mencapai perikanan berkelanjutan, sehingga negara-negara yang terkait itu perlu memerlukan kerjasama internasional, terutama yang ada di perairan internasional dalam konteks ini. Nah, EU fishing ini sangat-sangat merugikan dan juga mengabaikan upaya kolaboratif, sehingga ini sangat merusak kepercayaan antar negara. Jadi dari penjelasan EU fishing dan juga keberlanjutan perikanan, saya tidak akan luput mengenai dasar hukum yang akan saya jelaskan. Jadi dalam United Nations Convention on the Law of the Sea, atau yang bisa kita sebut UNCLOS, dalam pasal 61 itu dimana mengatur konversi sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif dan mewajibkan negara-negara untuk memastikan bahwa stok ikan dipertahankan pada tingkat yang memungkinkan hasil maksimum berkelanjutan. Kemudian dalam pasal 62 yaitu menekankan pada eksploitasi yang optimal dan juga berkelanjutan dari sumber daya hayati yang ada di zona ekonomi eksklusif. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu EU fishing ini sangat-sangat sebuah polemik yang menjadikan ancaman besar terhadap perikanan berkelanjutan. Kita dapat mengkiblati pada aturan di mana UNCLOS pada pasal 61 dan 62 yang sudah saya sebutkan tadi, dan itu seharusnya sudah memberikan kerangka kerja untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan, yang tentunya untuk mencegah EU fishing terjadi. Nah, untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan, ya penting sekali untuk mengatasi EU fishing ini melalui penegakan hukum yang ketat. Instansi-instansi perlu adanya kelihayan bagaimana situasi-situasi yang ada di wilayah laut, tentunya saya di Nusantara ini sangat terjaga untuk masa depan nantinya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa sumber daya perikanan itu harus tetap produktif dan juga tersedia untuk generasi yang akan mendatang, sehingga tidak mencari keuntungan pada masa kini, tetapi menjamin pada masa depan kita masih makan dari kekayaan yang ada di laut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.